Mahasiswa sekalian, pada kesempatan hari ini kita memasuki mata kuliah yang terkait dengan hukum, atau hukum delik atau delik-delik di luar pidana. Yang lebih spesifik lagi adalah tentang apa itu extractive industry. Ya. Jadi extractive industry ini adalah atau komponen atau item bagian dari hukum pertambangan. Ya, jadi tujuan kita mempelajari ini extractive industry adalah untuk memahami, ya, yang terkait juga dengan bagaimana hukum pertambangan itu dia bisa berjalan, kemudian juga izin-izinnya juga dia bisa berjalan, antara lain izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, izin pertambangan rakyat. Ya. Nah, tentunya dalam konteks izin ini apa juga yang kita kenal dengan kewenangan. Tentunya kan pasti ada yang memberikan wewenang untuk mengeluarkan izin. Ada juga ya siapa yang menjadi penerima izin. Nah, secara umum konteks hukum di sini dalam hukum industri ekstraktif dalam bahasa Indonesianya ya, itu dikenal dengan 3 komponen hukum yang bisa menjadi salah satu playing role ya, bagaimana bisa hukum ini bisa dia bermain. Antara lain itu bisa dia terkait dengan hukum pidana, hukum perdata, utamanya itu yang terkait dengan perjanjian, kontrak, dan lain sebagainya. Dan juga yang lebih utama adalah yang terkait dengan hukum perizinan. Nah, ini kan adalah komponen bagian dari hukum administrasi tentunya ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Misalnya juga tadi yang saya sudah sebutkan adalah hukum pidana. Apakah ada? Ya, sepanjang itu konteksnya diatur mengenai ketentuan pidana, apa yang disebut dengan penal profession ya, tentunya itu kan menjadi bagian juga konteks bagaimana industri ekstraktif ini adalah dia bisa berjalan. Nah, salah satu poin yang saya ingin angkat itu adalah apa yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Nah, ini kan punya korelasi antara izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, tentunya juga itu apakah dia berimplikasi terkait juga dengan penyalahgunaan wewenang. Nah, hal ini yang baru, hal ini juga dalam konteks pidana itu adalah disebut dengan bagian dari administrative penal law. Jadi administrative penal law itu adalah hukum pidana yang bersendi-sendi hukum administrasi. Nah, inilah yang memang betul-betul merupakan core ya dalam materi kita hari ini, di mana di sini saya akan membahas tentang konteks apa itu penyalahgunaan wewenang. Baik. Pada umumnya, adik-adik sekalian mahasiswa, penyalahgunaan wewenang itu dikenal di konteks hukum pidana mana saja, ya. Bisa saja itu dari konteks hukum administrasi, kemudian juga dengan konteks hukum-hukum yang lainnya itu terkait dengan ada kewenangan. Nah, lebih spesifik di sini konteks terakhir yang saya sebutkan adalah industri ekstraktif. Jadi, penyalahgunaan wewenang itu tentunya kan dia mengambil dari konsep-konsep hukum administrasi. Ya, karena kalau dalam hukum pidana kita kan tidak akan temukan itu apa yang namanya konsep kewenangan. Tentunya kita akan dapatkan dari konsep hukum administrasi. Nah, konsep hukum administrasi ini apa yang dikaitkan dengan tindak pidana itu ya pas salah satunya yang kita bisa dapatkan di dalam pasal 1 dan pasal 2 tindak pidana korupsi. Misalnya penyalahgunaan wewenang ya toh, yang itu merupakan core-nya itu adalah bagian dari perbuatan melanggar hukum. Ya, perbuatan melawan hukum, dan itu adalah spesiesnya adalah yang terkait juga dengan korupsi kah, dengan gratifikasi kah, dengan suap kah, dan lain sebagainya, itu yang menyangkut mengenai apa-apa saja yang terkait dengan itu. Nah, di sini ketika kita belajar tentang penyalahgunaan wewenang, tentunya kan kita paham dulu sendi-sendi apa yang disebut dalam konteks good governance. Apa itu good governance? Good governance adalah asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, ini adalah sebagai tindak atau dasar yang itu di mana seorang pemerintah atau pejabat pemerintah yang berwenang itu dia diberikan kewenangan untuk memberikan izin. Nah, tentunya prinsip-prinsip ini salah satunya apa yang kita kenal dengan principle of transparency atau principle of certain legality atau disebut dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Ya, dan apa juga yang disebut dengan principle of carefulness atau prinsip kehati-hatian. Jadi semua prinsip-prinsip ini adalah merupakan dasar bagi seorang pejabat dalam mengeluarkan izin pertambangan itu sendiri. Nah, apa yang mendasari sehingga itu ada 2 cara itu untuk menilai, karena kan tadi saya sebutkan itu ada yang disebut dengan hukum administrasi dan hukum pidana. Nah, itu yang terkait dengan ketentuan pidana. Nah,
di sini salah satu cara untuk menilai bahwa ada perjalanan menang adalah tentu mulai pintu maladministrasi. Nah, apa maladministrasi inilah yang sebenarnya untuk menjembatani menilai apakah dalam pemberian izin itu terdapat, ya, atau kalau dalam konteks pidana pasti itu kan kita sebut dengan intention. Intention itu kita kenal dalam hukum pidana itu adalah yang teori kehendak atau apa juga disebut dengan bagian dari mufakat jahat. Apakah memang mufakat jahat itu merupakan juga dari bagian dari sarana seorang pejabat yang dalam hal melakukan izin penambangan. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kalau misalnya kita lihat terjadi di kasus-kasus yang ada di Indonesia, pastinya kan itu melibatkan ya di pasal 1, pasal 2 itu, pasal 2 dan pasal 3 itu adalah pasal yang terkait juga dengan penggunaan wewenang dan pengusahanya. Nah, ini yang sering. Nah, bagaimana dengan pasal 3? Pasal 3 itu umumnya dikenal dengan siapa dia punya, siapa PNS-nya, ya, yang terkait juga dengan siapa yang menggunakan dengan sengaja, ya, mengeluarkan izin dengan apa yang diikuti dengan niat jahatnya untuk memberikan izin kepada siapa saja, di mana itu kan poin-poin yang merupakan tindak pidana bisa masuk sebagai kategori suap, kategori gratifikasi, ya toh, dan juga kategori penyalahgunaan wewenang itu sendiri. Nah, dengan demikian bahwa yang kita pahami sesungguhnya memang jauh lebih dalam hal ini yang saya ingin sampaikan bahwa kita harus betul-betul tahu dulu apa itu yang disebut juga dengan extractive industry, kemudian penggunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang, prinsip-prinsip yang terkait juga dengan penggunaan wewenang itu sendiri. Baik itu dari prinsip-prinsip yang disebut dengan prinsip carefulness, kemudian prinsip kepastian hukum, legal certainty, ya, harus memang di situ ada diberikan, kemudian principle of transparansi, bahkan juga itu disebut dengan principle of openness. Jadi keterbukaan sebenarnya juga itu memang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks good governance itu sendiri. Ya, artinya dengan demikian bahwa memang pelaksanaannya kalau kita melihat dari beberapa kasus-kasus yang ada di Indonesia, ya khususnya itu yang ada di Sulawesi Tenggara, itu memang sangat betul-betul viral atau fenomenal, ya, banyak terjadi di situ, ya. Tujuan kita adalah memang pada akhirnya itu bagaimana kita menyelamatkan lingkungan. Salah satu core daripada industri ekstraktif ini adalah kita menyelamatkan lingkungan. Lingkungan itu pasti punya kaitan juga dengan kehidupan hajat orang banyak. Utamanya itu kan masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan. Orang itu kan punya kaitan dengan pasal 28, ya, huruf I, di mana di situ kan juga hak-hak hidup masyarakat yang betul-betul mereka layak untuk mendapatkan hidup yang layak di mana mereka tinggal di seputar pertambangan itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian memang untuk yang penentuan bahwa konteks penyalahgunaan wewenang sendiri dalam izin pertambangan itu memang sangat urgen atau sangat betul-betul itu dipahami oleh utamanya mahasiswa, ya, karena ini kan kita mengenalkan juga, dan itu kan konteksnya juga tidak lepas dari bagian pendidikan hukum yang kita pelajari selama ini, bahwa memang apa yang disebut dengan extractive industry itu merupakan betul-betul ilmu yang baru. Nah, saya jelaskan lagi, artinya secara simultan bahwa ini bagian dari extractive industry itu antara lain juga mempelajari apa yang disebut dengan hukum gas dan bumi, ya, itu juga kan bagian dari extractive industry. Jadi kemudian juga hukum-hukum yang lain itu di mana yang memang betul-betul mengeksplor, ya, dari perut bumi Indonesia yang ada di sini itu berdasarkan dengan pasal 33, ya kan, semua itu kekayaan dan seterusnya itu, ya, dikuasai oleh negara dan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, ini kan punya kaitan, ya, punya kaitan tadi antara extractive industry, kemudian juga penggunaan wewenang, kemudian juga punya kaitan juga dengan tadi selain tadi kewenangan itu yang terkait juga dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, kemudian juga terkait juga dengan lingkungan, terkait juga dengan hak asasi manusia. Nah, dengan demikian memang inilah yang betul-betul mendasari kita semua bahwa pentingnya kita mempelajari itu sendi-sendi apa yang terkandung dalam hukum administrasi dan hukum pidana. Sehingga di kemudian hari mahasiswa punya pemahaman bahwa hukum pidana itu di bidang extractive industry ini memang mempunyai peran penting untuk menganalisis, ya, menilai dan menguji apakah memang ini bagian dari penyalahgunaan wewenang atau tidak. Baik, saya kira
kuliah singkat dalam hari ini yang apa yang saya bisa berikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada mahasiswa semuanya. Saya akhiri pertemuan ini saya akhiri dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.